Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ke-17. Di part sebelumnya, forum Wasteland Online menjadi rame gara-gara update expansion pack Winter is Coming. Dan di part kali ini, Choguang melatih Xiayan menjadi pemilik toko senjata yang baik. Terus Shelter 404 kedatangan tamu tak diundang dari luar. Gimana keseruannya? Nggak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, Xiayan setuju mau bekerja untuk Choguang. Dia sadar jika sejak awal memang tidak punya pilihan lain. Jika Xiayan kembali ke Rocktown dengan kondisi cacat seperti ini, yang ada dia bakal jadi gembel seumur hidup, terus mokat tanpa bisa berbuat apa-apa. Jika ada pilihan untuk bertahan hidup, tentu saja tidak ada yang mau memilih opsi mokat tersebut. Lagian Xiayan belum siap mati. Cita-citanya dalam hidup masih belum tercapai. Lalu Xiayan menjelaskan ke Choguang kalau dirinya belum ahli dalam hal begituan. Jadi dia menyuruh Choguang untuk melakukannya dengan lembut. "Nah nih, dia kira aku orang mesum kah?" ujar Choguang. Dirinya meminta Xiayan supaya menjaga sikap. Choguang sedang membahas masalah pekerjaan yang serius dengannya. Bukankah dia membawaku ke sini karena ingin enak-enak denganku?" batin Xiayan. Dia langsung shock karena salah sangka sama Choguang. Bukan Choguang yang mesum, ternyata dia sendirilah yang mesum. "Habisi saja aku," ucapnya dengan pasrah. Setelah itu Choguang menjelaskan bahwa dirinya dan para anak buahnya berencana mendirikan pemukiman untuk para survivor di permukaan, lalu mengusir para mutan dan menampung para survivor serta mengembalikan ketertiban di area ini. Akan tetapi, rencana Choguang itu tidak semudah membangun tembok outpost. Choguang bisa pergi ke Rocktown. Di sana ada banyak orang yang lebih kuat dari penghuni Shelter 404. Meskipun begitu, mereka hanya bisa bertahan hidup di wilayah cincin bagian luar. Xiayan pesimis jika penghuni Shelter 404 dan Choguang mampu mewujudkan hal tersebut. Tentu saja Choguang memiliki rencananya sendiri untuk mewujudkan tujuan itu. Sebenarnya tujuan yang dijabarkan Choguang tadi cuma setting cerita buat para player. Gimana kedepannya suka-suka Choguang. Kemudian Choguang lanjut menerangkan bahwa dia tidak berencana mencapai tujuan ini dalam beberapa bulan. Choguang sadar sepenuhnya bahwa ini akan menjadi pertempuran jangka panjang. Dia juga siap mengorbankan beberapa generasi untuk mewujudkannya. Mengorbankan beberapa generasi katanya? Ternyata benar ya kalau aku harus bikin anak, batin Xiayan. Kembali ke topik utama, Choguang ingin memastikan apa Xiayan bisa merakit senjata api dan merawat suku cadangnya. Tentu saja Xiayan mampu melakukannya. Itu adalah basic skill yang dimiliki sama tentara bayaran yang ada di Rocktown. Choguang pun senang mendengar itu. Dia berencana membuat Xiayan menjadi pemilik toko senjata. "Apa? Pemilik toko senjata?" ujarnya dengan penuh kebingungan. Seperti itulah pekerjaan Xiayan di sini. Singkatnya, dia menjual dan merawat senjata api. "Terus jika ada yang bertanya apa pekerjaanmu, jawab aja seperti itu," tegas Choguang. "Menjual senjata? Ke siapa?" tanya Xiayan. "Siapa lagi? Tentu saja ke para penghuni shelter ini," balas Choguang. Xiayan pun langsung keheranan. Kenapa Choguang malah menjual senjata pada anak buahnya sendiri? Lalu Choguang menjelaskan jika para penghuni shelter ini sangat berbeda dengan definisi anak buah
yang si Ayan pahami. Singkatnya, mereka semua baru keluar dari bawah tanah, jadi harus fokus pada hal-hal besar. Ditambah lagi, persediaan shelter juga sangat terbatas. Jadi untuk sementara, mereka menerapkan ekonomi terencana di mana semua orang bekerja sama dan makan bersama dari satu kuali besar. Saat krisis bertahan hidup sudah teratasi dan ada surplus berbagai sumber daya, mereka semua harus antusias untuk memproduksi berbagai macam produk dengan sukarela. Begitu kondisi shelter sudah jauh lebih baik, maka aturan baru akan diterapkan. Terus makanan, obat-obatan, senjata, dan sumber daya yang lain tidak akan digratiskan lagi. Mereka akan membayar sumber daya dengan poin kontribusi. Hal ini mirip seperti chip sebagai mata uang di Rocktown. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar sama Coguang, si Ayan kelihatan kalau sama sekali nggak paham. Kampret, udah ku jelasin panjang lebar, tapi dia kagak paham, umpat Coguang dalam hati. Bagi para pengungsi di Westland yang mendapat pendidikan, minimal bisa jadi kacungnya tuan tanah seperti Pak Tua Charlie di Camp Beach Street. Hanya orang yang beneran miskin dan tidak berpendidikan yang mau mempertaruhkan nyawa mereka demi dapat uang. Dan si Ayan adalah tipe survivor jenis ini. Lagian Coguang nggak mementingkan ijazah atau pendidikan formal yang lain. Selama si Ayan punya pengalaman, skill, dan mau disuruh-suruh, itu sudah lebih dari cukup. Setelah itu Coguang menjelaskan jika bahasa yang digunakan di shelter ini berbeda dengan bahasa Westland. Mereka menggunakan bahasa Lunderian. Tapi itu bukan masalah besar. Coguang bisa mengajari si Ayan beberapa kata dan kalimat sederhana untuk percakapan sehari-hari. Gampangnya, kau tinggal lakukan saja apa yang aku katakan, paham? Ujar Coguang. Tidak mengerti bahasanya, tidak bisa berkomunikasi, bukan masalah, justru itu yang kuinginkan, batin Coguang. Sebagai alat, si Ayan hanya perlu menguasai beberapa kalimat sederhana untuk memenuhi kebutuhan fitur game Westland Online. Contohnya, ya kalimat tentang jual beli yang bisa dipelajari dengan mudah bahkan sama anak SD sekalipun. Coguang juga sudah menuliskan beberapa kalimat yang si Ayan perlukan dan memberikan catatan itu padanya. Jika ada pelanggan yang datang, si Ayan tinggal bilang, "Halo, saya si Ayan, pemilik toko senjata. Ada yang bisa dibantu?" Saat ada yang bilang, "Aku ingin membeli sesuatu," si Ayan tinggal tunjukin aja katalog dan jawab, "Lihat sendiri." Terus saat si Ayan mendengar, "Aku ingin merawat senjata api," ulurkan tangan dan jawab, "Serahkan saja padaku." Jujur saja, si Ayan masih tidak familiar dengan bahasa ini. Pengucapannya benar-benar aneh dan kadang-kadang bisa bikin lidah kesleo. Lalu si Ayan terus menatap ke arah Coguang dengan pandangan yang aneh. "Gimana? Sudah hafalkah?" tanya Coguang. "Belum, susah bang," balas si Ayan. "Terus kenapa berhenti? Lanjut menghafal," bentak Coguang. Entah kenapa tugas melahirkan anak jauh lebih mudah dari ini. Dan sepertinya Coguang sama sekali nggak tertarik dengannya. Padahal di Rocktown banyak cowok yang berusaha menggodanya. Bahkan kaptennya pun terlihat tertarik sama si Ayan. Akan tetapi si Ayan nggak suka karena kapten tim bukan tipenya. Kemudian hidup sebagai tentara bayaran sangatlah berat. Dia harus menghadapi ancaman kematian hampir setiap hari. Cita-citanya adalah menikah dengan orang dalam wilayah Rocktown atau bisa dibilang bangsawan Rocktown yang sangat kaya raya. Dan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Suatu saat nanti, mungkin saja si Ayan akan mendapat misi mengawal seorang bangsawan dan mereka berdua saling jatuh cinta dan akhirnya menikah terus enak-enak sampai punya banyak anak. Sekarang mimpi tersebut tidak akan pernah bisa terwujud. Bangsawan Rocktown mana yang mau sama gadis cacat seperti dirinya? "Kenapa wajahmu seperti itu? Kau berpikir buruk tentang diriku ya?"
tanya Cuguang. Dirinya menghela nafas dan berdiri dengan wajah lesu. Cuguang berencana memasang timer dan menguji Xiayan 2 jam lagi dari sekarang. Jika sampai saat itu Xiayan tidak ada kemajuan, maka Cuguang akan membawa Xiayan ke pertanian Bron buat dijadikan budak pertanian. Dari situ Cuguang juga bisa dapat uang. Tapi itu tadi hanyalah gertakan biasa. Menjelang musim dingin seperti ini, pertanian Bron tidak butuh budak pertanian. Mereka juga tidak akan menerima tentara bayaran yang cacat meskipun gratis. Meskipun Xiayan ini bodoh sampai tidak bisa menghafal beberapa kalimat, Cuguang tidak berniat menjualnya sebagai budak. Mentok-mentok Cuguang akan mengusirnya dari shelter. Singkat cerita, pagi hari dunia Wasteland pun tiba. Uncle Tem bertanya ke Cuguang ada di mana gadis rambut merah yang kemarin. Cuguang pun menjelaskan jika gadis itu bernama Xiayan. Karena lukanya sangat parah, dia ada di ruang bawah tanah untuk istirahat selama beberapa hari ke depan. Cuguang juga menceritakan bahwa Xiayan sudah setuju untuk bergabung dengan mereka. Dan setelah pulih nanti, dia akan mengurus perawatan senjata di outpost ini. Semalam suntuk, Xiayan menghafalkan kalimat yang dikasih Cuguang sampai ketiduran, sehingga Cuguang harus menggendongnya ke kamar sebelah. Uncle Tem pun berencana mengupdate lagi perkembangan shelter di forum. Nama NPC baru adalah Xiayan. Dia akan menjadi pemilik toko senjata atau profesi yang tidak jauh dari persenjataan. "Selamat pagi, Pak. Kapan kita pergi berburu?" teriak Nighten dari belakang. "Astaga, kenapa para player akhir-akhir ini sangat proaktif?" batin Cuguang. Di workshop Bang WC, Cuguang memberikan pistol ke Nighten. Bukannya senang dapat pistol, Nighten malah minta shotgun. "Kita ini mau berburu, bukan melawan mutan blok," ujar Cuguang. Sambil berjalan keluar, Cuguang menyuruh Nighten untuk menguasai kedua senjata itu terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh minta senjata yang lain. Kemudian panel berpindah ke sisi outpost yang lain. Terlihat Whitehorse yang sudah ngos-ngosan memompa alat ini. Bersama dengan Uncle Tem, mereka berdua sedang mencoba membuat besi cair. "Semoga eksperimen kali ini berhasil," ucap Uncle Tem dengan penuh keyakinan. Dan tak lama setelah itu, proses pembuatan besi cair pun selesai hingga membuat mereka berdua deg-degan dengan hasilnya. Dan ternyata eksperimen kali ini sukses besar. Mereka berdua akhirnya berhasil membuat besi cair setelah menunggu 3 hari untuk momen ini. Dengan keberhasilan ini, mereka akan bisa memproduksi kapak, pisau, dan alat-alat besi berguna yang lain. Kalau dipikir-pikir lagi, ada sesuatu yang lebih penting dari alat-alat tersebut. Uncle Tem menyarankan buat bikin wajan besar terlebih dahulu. Dia bisa muntah kalau tiap hari makan stew hambar terus. Menu kentang tumbuk yang kemarin emang sangat enak. Akan tetapi hal itu membuat Bang Tomat kehabisan kecap. Mau nggak mau, hari ini mereka bakal makan stew ikan lele mutan lagi. Tanpa seasoning yang lengkap, rasanya benar-benar sangat mengerikan. Whitehorse setuju dengan Uncle Tem. Dengan ini, perlengkapan pertama yang akan mereka buat adalah wajan besar biar bisa buat goreng-goreng. Kemudian panel berpindah lagi ke workshopnya Bang WC. Akhirnya Bang WC berhasil menciptakan mahakarya yang lain, yaitu Flame Tower dengan tekanan manual. Dengan mengisi barel sama abu kayu dan memasukkan strip kapas yang mudah terbakar pada pipa di depan, maka itu akan langsung menjadi neraka bagi manusia ataupun mutan dalam radius 16 kaki. Bang WC menamai mahakaryanya ini dengan nama Hellfire 0.1. Tak lama kemudian, Great Gale menghampiri Bang WC. "Tumben dah datang, perangkapmu rusak ya?" tanya Bang WC. "Perangkap Great Gale tidak rusak.
Great Girl datang kemari karena ingin menunjukkan sesuatu ke Bang WC. Sontak Bang WC langsung melihat apa yang dibawa Great Girl di ember tersebut. Betapa terkejutnya Bang WC setelah melihat itu. Ternyata itu adalah struvit. Buat yang nggak tahu, batu struvit merupakan campuran yang terdiri dari magnesium, kalsium, dan amonium. Sontak mereka berdua langsung menuju ke tempat di mana Great Girl menemukannya. Great Girl akhirnya sadar sumber daya yang paling berlimpah di danau bukan hanya ikan. Di pinggiran dan tepi danau banyak nitrogen, fosfor, dan kalium. Setelah beberapa menit berlari, sebentar lagi mereka akan sampai di lokasi. Di balik pepohonan inilah di mana Great Girl menemukan batu struvit tersebut. Bang WC pun langsung memeriksa bebatuan yang ada di sana. Saking penasarannya, Bang WC menggunakan jari-jarinya untuk menjilat rasa dari batu-batu ini. Wah! Dia pun langsung muntah karena rasanya sangat tidak enak. Rasanya seperti tai burung, dan memang benar ada sejumlah besar batu struvit di tempat ini. Komponen kimia utama struvit itu adalah MgNH4PO4.6H2O. Dan dilihat dari komposisi kimianya, tidak sulit untuk melihat berbagai macam kegunaannya. Dan bukan hanya itu, ketika struvit terakumulasi dalam jumlah tertentu, komponen amonia secara bertahap akan teroksidasi menjadi asam nitrik akibat bakteri nitrifasi. Setelah itu akan menjadi potasium nitrat, sodium nitrat, kalsium nitrat, atau magnesium nitrat, dan lain sebagainya. Ini bisa terakumulasi di bawah tanah untuk membentuk tanah nitrat. Lalu tanah nitrat yang mengandung mineral terkait bisa direbus dengan abu tumbuhan yang masih mengandung air potas tanpa filter. Hal ini dapat mengendapkan ion kalsium dan magnesium di dalamnya sehingga menghasilkan saltpeter meskipun sedikit kotor. Buat yang nggak tahu saltpeter, itu juga dikenal dengan nama kalium nitrat. Bisa digunakan sebagai bahan pengoksidasi untuk kembang api. Dengan kata lain, Bang WC akan bisa memproduksi gunpowder. Dengan tanah nitrat ini juga, dirinya bisa memproduksi black powder. Akan tetapi Great Girl sadar untuk membuat black powder, mereka masih membutuhkan sulfur. Dan sampai sekarang, mereka masih belum tahu nyari sulfur di mana. Iya juga ya, batin Bang WC. Jika memang tidak punya sulfur, pakai sulfat pun sebenarnya bisa. Tapi dalam proses pembuatannya akan bisa menimbulkan masalah. Jadi mumpung masih ada waktu, lebih baik nyari di sekitar danau. Siapa tahu mereka bisa menemukan beberapa sulfur. Singkat cerita, sudah 1 jam mereka mencari sulfur, namun hasilnya zong. Aduh, nggak ada sulfur dimanapun, ujar Bang WC. Tiba-tiba, Bang WC terkejut melihat sesuatu yang ada di depannya. Ternyata di depan mereka berdua terdapat tambang gimsam. Komponen utamanya itu adalah kalsium sulfat. Pembakaran dengan arang pada suhu tinggi dapat menghasilkan kalsium sulfida dan karbon dioksida. Sulfat jenis inilah yang Bang WC butuhkan. Terus Bang WC baru sadar jika beberapa hari yang lalu dia melihat Whitehorse mengaduk semen. Whitehorse mencampurkan bubuk gipsam di dalamnya. Dan bisa-bisanya Bang WC tidak menyadari jika itu adalah kalsium sulfat. Seperti kata peribahasa, semut di seberang tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Bang WC pun mengajak Great Girl membawa beberapa batu-batu gipsam ini kembali ke outpost. Begitu sampai ke base camp, para player di sana sedang mengerubungi sebuah karavan. Bang WC pun bertanya-tanya dari jauh apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa player sedang mengamati orang ini karena baru pertama kali ini mereka semua melihat ada NPC nyasar. Untuk sementara kita panggil dia Panjul. Panjul berusaha menjelaskan maksud kedatangannya kemari dengan menggunakan bahasa Wasteland.
"Siapa orang itu? NPC baru kah?" teriak Bang WC. Gretgel dengan tenang berjalan mendekat dan memeriksanya sendiri. Dia bertanya ke Bang Tomat, siapa pria itu. Bang Tomat nggak tahu detailnya. Yang jelas orang itu tiba-tiba datang sewaktu yang lain lagi bekerja. Pria asing ini tanpa mengucapkan salam atau apa, langsung mengikuti salah satu player ke dalam outpost. Beberapa player di sana terlihat heran kenapa ada sapi kepalanya 2. Salah satu dari mereka juga bilang bahwa pria asing ini mengikuti dirinya masuk ke dalam outpost. Bang Mercy pun penasaran apakah ini sebuah event. Tapi salah satu player bilang kalau itu nggak mungkin. Soalnya tidak ada pemberitahuan apapun di website resmi Wasteland Online. Bagaimana kalau kita hajar dia? Boleh juga, aku ingin tahu bagaimana reaksinya, ujar Bang Mercy dan kawannya. Bangsat, ada apa dengan orang-orang di shelter ini? Batin Panjul. Dia sebenarnya punya pistol, akan tetapi pelurunya cuma 6. Setelah menembak, yang ada Panjul bakal mokat dikeroyok sama mereka semua. Aku ini pedagang, kenapa kalian gak paham-paham dasar goblok? Teriak Panjul pakai bahasa Wasteland. Setelah itu Panjul malah dikepung sama para player. Dengan panik dia meminta para player supaya memberinya jalan. Besok-besok dia tidak akan kesini lagi. Bangsat, mereka nggak mau minggir. Terobos kah? Batin Panjul. Ada apa ini? Bentak seseorang dari belakang. Panjul yang mendengar suara bentakan itu juga ikut terkejut. Ternyata Cuguang baru saja datang dari berburu sambil membawa rusa mutan dewasa di bahunya. Orang ini membawa rusa mutan dengan satu tangan. Tidak salah lagi, dialah pemimpin di tempat ini. Batin Panjul. Sambil meletakkan hasil buruannya, Cuguang memerintahkan semua player untuk kembali bekerja. Sontak mereka semua pun bubar dan kembali bekerja. Siapa kau? Tanya Cuguang dengan bahasa Wasteland. Panjul pun senang, akhirnya ada satu orang yang paham dengan bahasa Wasteland. Siapa dirimu? Tegas Cuguang. Panjul pun menjelaskan bahwa nama aslinya adalah Siki. Dia adalah pedagang yang berasal dari Red River Town. Cuguang terlihat asing dengan nama itu. Dia yakin jika itu merupakan wilayah di luar Spring City. Kemudian Cuguang bertanya apa yang dilakukan Panjul alias Siki di Spring City. Sesuai pekerjaannya sebagai seorang pedagang, Siki ke Spring City ya untuk berbisnis. Namun Cuguang tidak percaya semudah itu. Dia tahu kalau si Panjul ini sudah mengikuti salah satu playernya hingga ke outpost. Sontak Panjul langsung menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman saja. Sebenarnya tujuannya adalah ke Rocktown. Akan tetapi dia melihat seseorang berpakaian biru. Dia merasa jika di dekat area ini ada shelter. Oleh karena itu, dia mengikuti orang itu sampai ke tempat ini. Panjul juga mencoba menerangkan bahwa dirinya ini adalah pedagang asli. Dia tidak punya maksud lain selain berbisnis. Tapi nggak disangka semua penghuni di shelter ini nggak paham sama omongannya. Mereka bahkan tidak berniat untuk melepaskan Panjul. Bahkan mereka juga mengepung dan ingin mengikat Panjul. Niat baik memang belum tentu membawa hasil yang baik pula. Tindakan Panjul sudah menyinggung kelompok Cuguang. Wajar jika Panjul mendapat perlakuan seperti itu. Panjul juga mengakui bahwa tindakannya itu memang salah dan meminta maaf ke Cuguang. Jika Panjul sudah minta maaf, maka semua akan baik-baik saja. Dia akan bilang ke semua anak buahnya bahwa Panjul sudah meminta maaf dan mengaku salah. Panjul pun berterima kasih sama kebaikan Cuguang. Di sisi Cuguang, dia juga senang.
Apalagi jika Panjul mau memberikan salah satu dagangannya ke Cuguang secara gratis sebagai kompensasi. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Barang apa yang akan Cuguang ambil dari si Panjul, kita akan lihat di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.